Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi operasi hitung bentuk aljabar. Perkenalkan, nama saya Nurdiani Azhara, NIM 190103 007. A. Bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyelesaikan soal-soal aritmatika sosial. Berikut contoh bentuk aljabar. 4y plus 5, 2x kuadrat min 3x plus 7, atau dalam kurung x plus 1 dikali x min 5, atau min 5x dikali x min 1 dikali 2x plus 3. Suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur penyusun aljabar tersebut yang meliputi variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tak sejenis. 1. Variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. 2. Konstanta, faktor, dan koefisien. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q dengan A, P, Q bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor-faktor dari A. Pada bentuk aljabar, 5x dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5 dikali x atau 5x sama dengan 1 dikali 5x. Jadi faktor-faktor dari 5x adalah 1, 5x, dan 5x. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. 3. Suku sejenis dan suku tak sejenis. A. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Berikut contoh suku-suku sejenis. 5x dan min 2x, 3a kuadrat dan a kuadrat, y dan 4y. B. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Berikut beberapa contoh suku-suku tak sejenis. 2x dan min 3x kuadrat, min y dan min x pangkat 3, 5x dan min 2y. Contoh. B. Operasi hitung pada bentuk aljabar. Di aljabar kita mengenal ada 4 operasi hitung yang dapat digunakan, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Contoh, 5AB ditambah 3AB ditambah 2AB sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 2 dikali AB sama dengan 10AB. Pengurangan. Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan pengurangan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Contoh, 6AB dikurang 3AB sama dengan 6 dikurang 3 kali AB sama dengan 3AB.
Perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif pada perkalian aljabar. Pangkat variabel akan ditambahkan. Contoh, 4 dikali X plus Y sama dengan 4 dikali X plus 4 dikali Y sama dengan 4X ditambah 4Y. Pembagian. Pembagian bentuk aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pada pembagian variabel, pangkat variabel akan dikurangkan, sedangkan untuk pembagian lebih dari satu suku maka dapat menggunakan cara bersusun. Contoh, 8AB dibagi 4AB sama dengan 8 dibagi 2 kali AB dikurang AB sama dengan 2. C. Pecahan bentuk aljabar. Seperti dalam pecahan bentuk biasa, dalam pecahan bentuk aljabar juga ada 4 operasi hitung, yaitu 1. Penjumlahan pecahan bentuk aljabar, 2. Pengurangan pecahan bentuk aljabar, 3. Perkalian pecahan bentuk aljabar, 4. Pembagian pecahan bentuk aljabar. 1. Penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Untuk menyelesaikan pecahan bentuk aljabar, prinsipnya sama dengan menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. X dibagi 3 ditambah X dibagi 2. Contoh kedua, 5 dibagi X plus 2 dikurang 3 dibagi X plus 1. Penyelesaian soal nomor 1, X dibagi 3 plus X dibagi 2 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, jadi 2X dibagi 6 ditambah 3X dibagi 6 sama dengan 5X dibagi 6. Soal kedua, 5 dibagi X plus 2 dikurang 3 dibagi X plus 1 sama dengan 5 dikali X plus 1 dikurang 3 dikali X plus 2 dibagi X plus 2 dikali X plus 1 sama dengan 5X plus 5 dikurang 3X min 6 dibagi X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 2X min 1 dibagi X kuadrat plus 3X plus 2. Dari contoh di samping dapat kita simpulkan bahwa ketika akan menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kita lihat terlebih dahulu penyebutnya. Jika sama maka langsung kita jumlahkan atau kurangkan. Namun jika berbeda penyebutnya maka kita samakan terlebih dahulu, baru kita kurangkan atau jumlahkan. Atau dengan kata lain, prinsip menyelesaikan operasi hitung pecahan biasa dan pecahan aljabar sama. 2. Perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Perkalian pecahan bentuk aljabar. Cara untuk menyelesaikan operasi hitung pecahan bentuk aljabar prinsipnya sama dengan perkalian pecahan bentuk biasa, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Rumus A dibagi B dikali C kali D sama dengan A kali C dibagi B kali D. Contoh, perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Seperti yang kalian lihat. Contohnya, tiga, perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Perpangkatan yaitu perkalian berulang bilangan dengan bilangan yang sama. Hukum ini berlaku juga dengan bentuk pecahan aljabar. Rumus A bagi N pangkat N atau N faktor XN ditambah 1 dibagi 2 N faktor. Jadi A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. D. Penggunaan aljabar untuk menyelesaikan masalah. Jika sebuah segitiga misalnya mempunyai alas dengan panjang 7x plus 5 cm dengan tinggi 4x min 4 cm. Tentukanlah luas segitiga tersebut dalam X. Penyelesaian diketahui alas sama dengan 7x plus 5 cm dan tingginya sama dengan 4x min 4 cm. Jawab yang ditanyakan di sini luas. Luas sama dengan 1/2 dikali A dikali T sama dengan 1/2 dikali
7x plus 5 dikali 4x dikurang 4 sama dengan 7x plus 5 dikali 2x min 2 sama dengan 4x kuadrat dikurang 14x plus 10x min 10 sama dengan 4x kuadrat min 4x min 10. Jadi luas segitiga adalah 14x kuadrat min 4x min 10 cm kuadrat. Seorang pedagang empek membeli 5 kg ikan giling dengan harga 60.000. Dengan 5 kg ikan giling tersebut dapat dibuat menjadi 10 buah empek kapal selam. Pedagang itu ingin laba tiap empek tersebut sebesar 2.000. Maka berapa harga jualnya? Jika pedagang itu pandai matematika pasti akan mudah mengetahuinya. Sebaliknya, jika tidak, apa yang akan terjadi? Cara mengerjakan menggunakan sistem aljabar. Kita anggap harga jual empek-empek itu sebagai X. Maka diperoleh X sama dengan 60.000 dibagi 10 ditambah 2.000. X sama dengan 60.000 dibagi 10 sama dengan 6.000 ditambah 2.000. X sama dengan 8.000. Jadi harga jual yang bisa diterapkan agar laba satu empek-empek 2.000 adalah sebesar 8.000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.